Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kak Devi harap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini ketemu Kak Devi lagi dalam ibadah PT Online. Walaupun ibadah kita masih di rumah masing-masing, Kak Devi harap tidak mengurangi rasa semangat dan sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah, Kakak ingin mengajak adik-adik untuk mempersiapkan diri dulu dengan berpakaian yang rapi, kemudian mengambil sikap ibadah yang rapi, sama halnya ketika adik-adik beribadah di gereja. Dan jangan lupa Alkitabnya juga disiapkan ya. Oke, selanjutnya Kak Devi juga ingin mengingatkan adik-adik bahwa persembahan adik-adik nantinya akan dikumpulkan bersama dengan persembahan orang tua yang kemudian nantinya akan dikumpulkan ke gereja. Oh ya adik-adik, jadi kita dalam minggu ini baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Jadi 75 tahun umur Indonesia, tentunya kita sangat bersyukur sampai saat ini kita masih dalam keadaan yang baik-baik saja, masih dalam keadaan damai walaupun saat ini kita masih dilanda pandemi COVID-19. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kakak ingin memberikan kesempatan untuk adik-adik untuk melakukan saat teduh dulu. Silakan. Kalau misalnya adik-adik sudah melakukan saat teduh, Kak Devi ingin mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian dari Gita Bakti 1, bait yang pertama dan kedua, Pujilah Tuhan Sang Pencipta. Ya baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini ingin mengucap syukur karena atas penyertaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, terkhususnya kami ingin berdoa, kami ingin mengucap syukur karena pada tanggal 17 Agustus kemarin kami telah memperingati Hari Kemerdekaan Negara Indonesia yang ke-75 tahun. Tuhan, pada hari ini juga kami akan memulai ibadah PT kami, tolong Tuhan bimbing dan sertai kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, Engkau juga mau berkati Kak Yedi yang akan menyampaikan firman Tuhan sehingga Kak Yedi bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Hanya ini doa dan sembahyang kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya baik adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur pujian kita. Kakak minta adik-adik untuk menyiapkan Alkitab. Mazmur pujian kita hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ya, demikian Mazmur pujian kita hari ini. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 379 bait yang pertama dan yang keempat, yang mau dibimbing oleh Tuhan. Akan mendapat pertolongan
siapkan Alkitab kita. Kita buka dari Keluaran 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Jika sudah dibuka, kita biarkan Alkitab kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami siap untuk mau membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa kesalahan kami, dan Engkau mencurahkan kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami akan firman-Mu dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama ya. Keluaran 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Di bawah perikop tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki ataupun perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu. Dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik disilakan duduk kembali. Minggu ini kita masih merasakan sukacita kebahagiaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kita biasanya memeriahkan 17 Agustus dengan lomba-lomba yang seru. Contohnya nih, lomba makan kerupuk, balap karung, panjat pinang, ya, masukin paku dalam botol. Oke, Kak Togar, sini dong. Gimana Kak? Gimana? Coba Kak Togar sebutin lomba-lomba yang ada di kampungnya Kak Togar. Makan kerupuk, balap karung, tarik tambang, panjat pinang. Wah, ternyata lomba-lomba di kampungnya Kak Togar itu seru-seru ya? Oh pasti seru. Kak, tapi saya mau nanya nih Kak. Apa itu Kak? Kok setiap kemerdekaan tuh kok wajib ya ada lomba itu? Emangnya apa sih sejarahnya lomba itu sama kemerdekaan Kak? Oke, kemerdekaan itu arti kata merdeka. Merdeka artinya kita bebas atau kita tidak lagi terpengaruh atau terikat dari pihak tertentu. Misalnya contohnya bangsa Indonesia nih. Bangsa Indonesia dulu hidup di dalam tekanan para penjajah. Kak Togar masih ingat nggak berapa tahun Indonesia dijajah? Masih dong. Berapa? 350 tahun. Sekian. 350 tahun oleh bangsa apa? 350 tahun dari Belanda, 3,5 tahun dari Jepang. Wah, ternyata Kak Togar masih ingat ya? Masih. Nah, jadi selama 350 tahun itu bangsa Indonesia hidup menderita. Hidup harus bekerja rodi atau bekerja keras. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia diberikan kemerdekaan. Mereka dapat berdiri sendiri dengan ciri khas bangsa Indonesia sendiri. Sehingga kemerdekaan itu kita harus rayakan dengan semangat sukacita karena para pejuang kita berhasil melawan para penjajah. Seperti itu Kak. Oh, jadi maksudnya lomba itu yang dilihat meriahnya gitu ya? Betul, Oh, semangat semangatnya. kita, nasionalisme kita. Oke. Oke. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak Bye. Togar. Bye dulu Kak. Nah, pembacaan kita hari ini juga membahas tentang kemerdekaan, yaitu kemerdekaan seorang budak. Di mana tema kita minggu ini yaitu anugerah kebebasan untuk bekerja sama. Dalam bacaan kita terdapat budak Ibrani. Budak Ibrani ini termasuk juga orang-orang Israel. Orang Israel yang memiliki perekonomian yang rendah. Sehingga
Mereka ingin bangkit dari kemiskinan mereka. Mereka ingin bebas dari kemiskinan hidup mereka, sehingga mereka memutuskan untuk menjadi seorang budak bagi bangsa Israel sendiri. Di sini kita mau lihat dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi budak Israel. Kita lihat di sini bahwa Allah itu sangat peduli dengan orang-orang, dengan anak-anaknya. Di mana kita lihat bahwa Allah benar-benar memperhatikan anak-anaknya yang dalam kesusahan atau dalam perekonomian rendah. Dengan Allah memberikan kemerdekaan kepada budak Ibrani, yaitu hak kebebasan kepada budak Ibrani. Mereka, budak Ibrani, harus bekerja 6 tahun lamanya kepada tuannya, yaitu bangsa Israel sendiri. Dan pada tahun ke-7, bangsa Israel harus membebaskan para budak untuk dapat hidup sebagai orang merdeka. Di sini dikatakan bahwa jika mereka datang seorang diri, maka keluar pun harus seorang diri. Artinya, jika mereka, para budak datang kepada tuannya dengan kondisi yang baik, maka saat keluar pun para budak harus dalam kondisi baik. Sehingga para tuan harus menjamin kehidupan para budak selama 6 tahun agar para budak dapat keluar dengan kondisi yang baik. Nah, untuk sisi yang kedua, yaitu dari tuan, yaitu bangsa Israel sendiri. Di sini Tuhan mau mengingatkan kepada bangsa Israel. Kata Tuhan, kalau kita buat dalam bahasa kita, ingat loh, dulu kamu itu ada di posisi yang sama seperti budak Ibrani saat ini. Kamu dulu pernah menjadi budak bagi bangsa Mesir. Kita tahu bahwa bangsa Israel hidup di bawah tekanan dan harus bekerja keras dalam penderitaan setiap harinya, bekerja sebagai budak di Mesir. Nah, karena anugerah Tuhan, Tuhan membebaskan bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir dan mereka diberikan hidup yang berkecukupan sehingga mereka menjadi tuan atas budak Ibrani. Karena anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka, Tuhan mau agar bangsa Israel tidak melakukan hal yang sama seperti apa yang mereka rasakan dulu. Tuhan mau mereka, bangsa Israel, saat menjadi tuan atas budak Ibrani ini, mereka harus memperlakukan budak itu dengan perbuatan yang baik. Mereka harus menjamin kehidupannya. Mereka harus menjamin agar budak-budak ini tetap dapat hidup dengan baik gitu. Di sini kalau kita lihat, Tuhan mau bangsa Israel itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan tidak memperlakukan budak itu seperti apa yang mereka dapatkan waktu mereka menjadi budak di Mesir. Nah, adik-adik, begitulah kira-kira gambaran yang terjadi pula di Indonesia. Indonesia pernah dijajah atau hidup di bawah tekanan dari bangsa-bangsa lain. Mereka hidup harus bekerja setiap harinya, bekerja paksa. Mereka mengalami kesusahan setiap harinya, bahkan kekerasan fisik pun mereka dapatkan gitu. Saat mereka merdeka, saat kita bangsa Indonesia merdeka, itu semua berkat anugerah Tuhan yang memberikan kemerdekaan itu. Dan saat kita merdeka, kehidupan orang-orang bangsa Indonesia tidak semuanya ada di posisi perekonomian yang baik. Coba kalian lihat di sekitar kalian, di lingkungan kita. Masih banyak nggak orang-orang yang hidupnya masih di dalam taraf sosial ekonomi yang rendah? Atau di teman-teman bermain kalian, masih nggak? Coba kalian lihat bagaimana kondisi teman-teman kalian di sekitar kalian. Apakah semuanya orang-orang yang mampu? Apakah semuanya orang-orang yang memiliki sosial ekonomi yang tinggi? Tentu saja tidak gitu. Kita tahu bahwa di Indonesia masih sangat banyak orang-orang yang hidup dalam taraf sosial ekonomi yang rendah. Nah, di sini yang ingin Tuhan tanyakan sama kita yaitu bagaimana respon kita sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan
bagaimana kita merespon di sekitar kita dengan keadaan orang-orang di sekitar kita yang masih membutuhkan pertolongan kita. Apakah kita akan menjauhi mereka? Atau kita mengolok-olok mereka dengan kekurangan mereka? Atau sebaliknya, kita mau menolong mereka, membantu mereka, bahkan mau berteman dengan orang-orang yang mungkin di bawah kalian. Jelas di bacaan kita dikatakan bahwa kita sebagai anak Tuhan yang tentunya memiliki kasih, kita seharusnya merangkul mereka, kita seharusnya saling tolong-menolong dan bekerja sama ataupun berteman dengan siapapun dan bagaimanapun kondisi mereka. Adik-adik, jika saat ini kita berada pada posisi kehidupan yang mungkin cukup, kita memiliki berkat setiap harinya, kita masih bisa makan, kita masih bisa diberi kesehatan, kita masih memiliki talenta, bakat. Bagaimana kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Dengan cara kita mau menghargai apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita dan kita menunjukkannya kepada sesama kita, atau menjadikan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk menolong sesama kita. Contohnya, saat ini di kondisi pandemi ini, kakak melihat di TV ada anak-anak kecil yang menabungkan uang jajannya untuk mereka sumbangkan ke rumah sakit membeli APD. Kita lihat bahwa anak-anak ini begitu peduli dengan lingkungannya, begitu peduli dengan keadaan negara kita. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Sudahkah kita peduli dengan lingkungan kita? Sudahkah kita peduli dengan sesama kita? Itu kita sendiri yang bisa menjawabnya. Dan contoh lagi kakak kasih yang kedua, yaitu misalnya kita memiliki kepintaran ataupun kita memiliki bakat, kita bisa membagikannya bagi sesama kita dengan cara, jika teman kita mengalami kesusahan dalam pembelajaran, kalian bisa mengajarkannya atau membagi ilmu kalian. Kemudian kalau kalian punya bakat, kalian bisa menggunakan bakat kalian untuk menghibur teman-teman kalian yang mungkin di dalam kesedihan. Nah, adik-adik, yang perlu kalian ingat, yang perlu kita ingat yaitu Tuhan sudah memberikan anugerah kebebasan, kemerdekaan kepada kita dan memberikan berkat di dalam hidup kita. Sehingga Tuhan mau kita para teruna dapat saling menghargai dan bekerja sama satu dengan yang lainnya. Tuhan mau anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita bisa sama-sama kembangkan dengan sesama kita. Bekerja sama, mengembangkan, dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Sebagai penutup, kakak bacakan satu ayat dari Galatia 5, ayat yang pertama dan ayat yang ke-13. Galatia 5, ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus telah memerdekakan kita dari dosa kita atau dari perbuatan jahat kita di masa lalu. Dan sekarang Tuhan mau kita yang telah dimerdekakan ini dapat hidup dengan kasih dan kebaikan yang kita lakukan setiap harinya. Dengan cara melayani teman-teman kita, sesama kita dengan kasih yang Tuhan ajarkan. Tetap semangat menunjukkan kasih Allah bagi sesama kita karena Tuhan telah menganugerahkan kemerdekaan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini yang telah kami dengar dan kami renungkan bersama Tuhan.
Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan bagi kami. Engkau telah memerdekakan kami dari segala dosa kami maupun kejahatan kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan tetap bimbing kami supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang sehingga kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan berkati kami dalam pergaulan kami, dalam keluarga kami, dalam pendidikan kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang dapat melayani sesama kami dengan kasih ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa juga bagi gereja-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati para pelayan-Mu, para pendeta, majelis, maupun pelayan-pelayan dan pengurus-pengurus yang ada di gereja ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati sehingga mereka dapat melayani dengan penuh syukur dan dengan kerendahan hati ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya daerah kami di tengah kondisi saat ini Tuhan. Kiranya Engkau mau memulihkan daerah kami, memulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami dari pusat hingga daerah ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau memberkati mereka, kiranya Engkau menyertai mereka dalam kehidupan mereka dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang dalam penderitaan Tuhan, yang dalam kesulitan ekonomi, kiranya Engkau memberkati mereka dengan orang-orang di sekitar mereka, dan juga anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit, kiranya Engkau dapat memberikan kekuatan dan kesehatan yang baru ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seminggu kami sepekan ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, kiranya Engkau yang menjagai kami, firman-Mu yang menjadi penuntun kami dalam kami menjalankan aktivitas kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Kakak mengajak adik-adik untuk mempersiapkan persembahan masing-masing, dan kita angkat satu pujian dari Gita Bakti 278, Hai Umat. Kita sudah sampai di penghujung ibadah kita, dan kakak ingin mengajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian dari KMM 127, bait yang pertama dan kedua, Mengikut Yesus Keputusanku. Kita telah memberikan persembahan kita, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami, sedikit dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, tolong Tuhan berkati persembahan ini dan juga orang-orang yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk memuliakan nama-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam anak Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin.
Ya, baik adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Dan kakak ingin mengajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian dari KMM 127, bait yang pertama dan kedua, mengikut Yesus, keputusanku. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Tuhan, kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, kiranya Engkau menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah kita hari ini sudah selesai, dan minggu depan kita masih akan tetap melaksanakan ibadah PT secara online di rumah masing-masing. Dan juga jangan lupa untuk tetap pantengin grup WhatsApp dan juga Instagram kita di @pt_Immanuel_Bung_Karno. Dan kakak juga ingin mengingatkan adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, tetap physical